wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan dua kegiatan hari ini. Yang pertama itu dari Bapak CGP kita, yaitu bertemakan penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana penerapan budaya positif itu, dan itu merupakan salah satu tugas dari CGP yang harus diimbaskan kepada rekan-rekan guru semua. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan hasil pembuatan asesmen yang telah kita pelajari seperti pertemuan sebelumnya. Namun sebelum itu kita laksanakan, sama Bapak CGP yang akan menyampaikan nanti, kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Fauzi untuk menyampaikan bagaimana penerapan budaya positif tersebut di sekolah kita ini. Disilakan kepada Bapak Ahmad Fauzi untuk menyampaikan penerapan budaya positif tersebut. Disilakan. Terima kasih pada penafsir selaku ketua. Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa hadir pada ruangan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas yang diberikan kepada kami untuk mensosialisasikan atau mengimbaskan informasi yang telah kami dapat tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwasanya kurikulum merdeka yang kita pahami pada saat sekarang yang sudah 3 tahun kita jalankan, yang mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tugas kita sebagai pendidik itu adalah sebagai penuntun atau pengarah kepada anak-anak kita yang telah diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, potensi dan kodratnya masing-masing. Kalau memang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa sang anak menjadi seorang dokter, maka kita tidak mungkin bisa mengarahkannya menjadi seorang seniman, karena kodratnya sudah seperti itu. Nah, tugas kita itu adalah menemukan kodrat anak-anak kita masing-masing sehingga bisa dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi istilahnya kita sama dengan seorang petani atau tukang kebun, Bapak. Kita hanya mengolah lahan yang bagus, kemudian kita menanam yang akan kita tanam, apakah padi atau jagung, kemudian kita pupuk, kita rawat dia. Yang padi tadi dia akan tetap jadi padi, tidak mungkin apapun usaha kita dia akan jadi jagung, tidak mungkin. Yang jagung akan tetap jadi jagung, walaupun bagaimana usaha kita dia akan tetap jadi jagung. Jadi tugas kita hanya merawat, menumbuh kembangkan dan menemukan potensi anak-anak kita sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sehubungan dengan itu, bagaimana anak kita bisa nyaman sekolah di tempat ini, bisa senang sekolah di tempat kita, dan kita melihat seolah-olah ada peraturan tata tertib yang kita buat di sekolah, anak-anak kita sering melanggar. Bahkan kita merasa kesulitan dalam mengimplementasikan disiplin itu di sekolah kita. Maka ada materi di kurikulum merdeka namanya penerapan disiplin positif di sekolah. Itulah yang akan kita coba berbagi, Bapak Ibu. Nah, untuk sampai ke sana ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu disiplin positif? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan disiplin positif itu di anak-anak kita? Kita akan membuat keyakinan kelas, bukan
bukan peraturan kelas, tapi keyakinan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apa kebutuhan manusia yang ada di diri manusia, sehingga pada saat anak itu melanggar suatu peraturan, kita tidak mengatakan anak ini salah, bisa jadi ada kebutuhan tertentu yang dia belum penuhi. Kemudian setelah kita tahu kebutuhan dia sebagai anak apa, kita juga harus tahu bagaimana posisi kita mengontrol mereka. Jadi ada namanya restitusi, 5 posisi dalam pengontrolan seorang anak. Kemudian yang ketiga, dari yang 5 itu yang terbaik, yang dicobakan itu adalah namanya segitiga restitusi. Artinya nanti anak kita walaupun sudah berbuat salah, tapi mereka menyadari itu kesalahan, dan mereka mau memperbaiki kesalahannya, dan mereka bisa diterima kembali dengan mental yang kuat, karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Itulah tujuan daripada segitiga restitusi itu nanti. Dan inilah penutup sampai selesai di situ. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama memahami ke-5 poin ini, kita bisa memahami tentang budaya positif di sekolah. Oke, kita mulai yang pertama itu disiplin positif. Sekarang kalau kita bicara disiplin, kira-kira terbayang kita apa, Bapak? Aturan, ya. Tata tertib, ya. Sanksi, ya. Kan gitu. Kalau kita bicara disiplin, ada aturan, ada benar yang Bapak Ibu sampaikan itu, ada peraturan, ada aturan, ada tata tertib, ada hukuman. Nah, tetapi tujuan kita sebagai pendidik bukan untuk itu sebenarnya. Tetapi bagaimana anak kita itu tahu dia melakukan tata tertib atau aturan tadi bukan karena faktor luar, bukan karena takut diberi sanksi, bukan karena takut dihukum, tapi memang karena faktor dari dalam dirinya. Dia tahu bahwasanya itu memang harus tidak dilakukan. Contoh, kalau kita pakai sepeda motor, terus kita tidak pakai helm, nah di dalam aturan lalu lintas kita salah. Dan kadang-kadang ada orang yang pakai helm karena takut dirazia polisi. Artinya dia pakai helm karena takut dirazia, bukan karena takut nanti dia jatuh, terjadi kecelakaan berbahaya bagi dirinya. Nah, nilai-nilai dari aturan itulah yang perlu kita masukkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka paham kenapa dia dilarang merokok. Dia tahu merokok ini dampaknya begini. Kenapa dia dilarang cabut dari sekolah? Karena dia tahu cabut sekolah itu begini, melawan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang benar yang telah disepakati oleh kita semua. Nah, selama ini kenapa anak-anak kita bisa melawan? Misalnya kita cek HP-nya, tahu-tahu dia mengancam kita dengan undang-undang ITE masalah privasi. Karena dia menganggap yang dia tonton, yang dia lihat, yang ada dia simpan dalam HP-nya itu dia tidak tahu mudaratnya bagi dia. Pada saat dia tahu itu akibatnya apa bagi dia, dia akan otomatis memprotek dirinya untuk tidak melakukan itu. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau misalnya ini ada contoh yang bagus, misalnya saya genggam ini di sini, dan Bapak Ibu disuruh merayu saya, meminta kepada saya apa yang saya genggam, maka Bapak Ibu pasti berusaha, bisa jadi mengancam saya, ayo silakan buka tangannya, kasihkan sama saya, itu satu. Atau Bapak Ibu merayu saya, atau Bapak Ibu mengiming-imingi saya dengan hadiah tertentu, maka suatu saat saya akan buka ini sesuai dengan kebutuhan saya. Artinya yang mau menuruti peraturan itu adalah anak. Jadi bukan kita memaksakan anak untuk mengikuti peraturan, tapi dari diri anak lah dia mau mengikuti aturan itu. Jadi kita masuk di situ. Jadi bagaimana caranya anak ini paham aturan ini untuk dia, bahwasanya ini baik untuk dia, sehingga dia mau membuka diri untuk mengikuti aturan. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif yang kita pelajari. Sampai situ paham kira-kira Bapak Ibu? Oke, pahamin enggak? Lanjut. Sangat. Jadi itu disiplin positif. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya kalau ada aturan, ada ketetapan, dilarang merokok, dilarang mabuk, dilarang tidak berkendara tanpa helm, artinya mereka tahu ini untuk keselamatan dia. Bukan karena takut diancam, bukan karena takut dirazia. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian itu disiplin positif. Nah, ini sudah kita singgung tadi, bahwasanya tugas kita Bapak Ibu bersama-sama menumbuh kembangkan di diri anak-anak kita agar mereka mengikuti aturan yang kita buat itu tumbuhnya dari dalam.
Nah, bukan dari luar. Contoh apa yang kita buat dari luar? Misalnya kita sering melakukan ini Bapak Ibu. Nah, kalau nilai rapor kamu bagus, nilai 9, saya kasih atau Bapak kasih hadiah Rp100.000 per nilai 9-nya. Maka anak kita semangat tuh belajar. Sampai nanti 10 mata pelajaran itu dapat nilai 9 semua. Dan dia akan menagih kita 9 kali 10, 900.000 mana uang. Nah, kalau itu yang kita tawarkan kepada anak-anak kita, maka faktor yang membuat dia rajin belajar itu adalah faktor ekstrinsik, bukan dari dirinya, tetapi dari luar. Nah, kenapa? Tapi bolehkah kita ngasih hadiah? Jawabannya boleh, tapi jangan diiming-imingi dahulu, baru dia berusaha. Tapi pada saat dia berprestasi, silakan kita berikan hadiah. Oh, anak kebetulan nilai 9-nya banyak, ini Bapak kasih 900.000. Itu beda potensinya dibandingkan dengan kita iming-imingi di awal, daripada dia sudah berusaha sendiri, dari dirinya dia yakin, dia berusaha maksimal, baru dikasih hadiah. Nah, itu perbedaannya di dalam penerapan salah satu contoh. Jadi kita berharap datangnya dari dia, semangatnya dari dia, kemudian motivasinya dari dia, apa yang dia lakukan itu dari dalam dirinya, bukan karena faktor-faktor tertentu yang kita iming-imingi dari luar. Nah, itu harapan kita. Begitu juga mereka tidak cabut bukan karena takut sama gereda misalnya, bukan karena takut dimarahi, bukan karena takut dipanggil orang tuanya. Mereka melompat pagar bukan takut yang lain-lain, maksudnya begitu. Jadi memang dari dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal itu ada 6 lembaga Bapak Ibu yang sudah menetapkan. Kita bisa memilih sebenarnya salah satu yang bisa kita terapkan di kelas atau di sekolah kita. Kalau kita ngambil dari Menteri Pendidikan Kemendikbud, itu ada profil pelajar Pancasila. Itu nilai kebijakan menurut si Kemendikbud. Bahwasanya ada beriman, bertakwa, beraturan yang esa, berakhlak mulia, mandiri, dan seterusnya ke bawah sampai kreatif. Yang kita pakai di kurikulum mereka. Ada organisasi lain yang mengatakan nilai kebajikannya beda dengan ini, tapi intinya hampir mirip. Itu adalah menurut AIBO Primary Years Program, dia menyatakan bahwasanya nilai-nilai kebajikan universal itu adalah toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya ke bawah. Nah, jadi kalau tadi dari kementerian kita ada 6 profil pelajar Pancasila, ini dari AIBO ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada siswa kita. Kemudian dari organisasi yang lain, misalnya dari 9 pilar karakter, ini juga menciptakan bahwasanya anak yang memiliki kebajikan yang bagus itu adalah yang disiplin positif itu adalah anak yang cinta Tuhan, anak yang mandiri, anak yang jujur, dan seterusnya ke bawah. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai ini baik semua, dan ini dari organisasi-organisasi yang telah menciptakan atau membentuk nilai-nilai universal yang bisa kita terapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Ini bisa kita pilih sebagai keyakinan kelas kita. Yang kelima ada lagi dari DSFN esensial, empati, suara hati, dan kemudian ada proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti harapannya ini slide yang kita bagikan Bapak Ibu pada saat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas boleh dipilih salah satu dari nilai-nilai kebajikan ini. Kemudian selanjutnya kita sudah tahu batu disiplin, tadi ada aturan, ada ketertiban, ada sanksi, tapi kita berharap disiplin atau aturan yang kita buat itu mereka lakukan karena faktor dari dalam diri mereka, bukan karena faktor tekanan dari luar. Nah, kemudian karena kita berkecimpung di sekolah, maka saya lihat kemarin di 74 mungkin sudah ada teman-teman yang membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya tujuannya adalah membuat aturan yang bukan jatuhnya dari atas ke bawah, tetapi jatuhnya dari bawah ke atas. Artinya peraturan itu bukan dari wali kelas. Nak, kamu tidak boleh cabut. Nak, kamu tidak boleh belanja pada saat kami mengajar. Nak, kamu tidak boleh berbicara pada saat kami menerangkan. Kalau bisa aturan itu bukan dari kita. Aturan itu kita minta dari mereka. Nak, kita satu kelas ini kita akan mengikuti pembelajaran dalam 1 tahun ini. Kira-kira apa kesepakatan keyakinan kita bersama yang tidak boleh kita lakukan selama kegiatan pembelajaran? Pada saat itu mereka akan menuangkan ide-ide mereka. Pak, kita tidak boleh tidur, Pak. Berarti kita tulis itu, kita ambil. Pak, kita tidak boleh berbicara pada saat guru menerangkan. Nah, semua itu datangnya dari mereka.
Nah, pada saat kita ambil nanti informasi itu dari mereka, kita juga tanya kepada mereka, kalau dilanggar kira-kira sanksinya apa nanti yang bisa Ananda lakukan. Mintanya juga dari mereka, jangan dari kita yang menentukan. Sehingga pada saat anak kita melanggar satu aturan yang sudah sama-sama disepakati, dia sadar sendiri, oh ya, kalau saya tidak sholat zuhur berjamaah, saya harus membersihkan musola. Kesepakatan kelas, masing-masing ada bapak nanti maju ke depan, itu sampaikan apa harapannya, apa peraturan yang sama-sama kita sepakati nanti, dan ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi peraturan itu datangnya bukan dari bapak, tapi dari kesepakatan kita bersama. Dan itu nanti kita akan coba melaksanakan. Oke, dari mana Pak? Boleh, silakan berdua ke depan. Saat menerangkan. Ya. Jadi tidak boleh berbicara itu. Boleh memang. Sudah, ini yang kita pakai. Kita akan bersedia bersihkan musola. Karena itu adalah datangnya dari mereka. Mereka yang minta seperti itu. Tapi kalau datangnya dari kita, maka seolah-olah mereka ada tekanan. Seolah-olah mereka ada rasa takut. Seolah mereka melakukan satu secara terpaksa. Itu perbedaannya. Ada yang menyebut kesepakatan kelas, ada yang menyebut dengan keyakinan kelas. Tapi di dalam kurikulum Merdeka ini disebutnya dengan keyakinan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan kelas? Karena keyakinan yang dibuat oleh anak-anak kita itulah nilai-nilai yang baik menurut mereka. Tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh berbicara. Mereka merasa itulah yang nilai yang baik. Sehingga nilai yang baik itu mereka insya Allah akan coba melaksanakannya dengan baik. Nah, kalau misalnya nanti ada sanksi, ya boleh sanksinya dari mereka juga. Kemudian selanjutnya, bagaimana tahap-tahap membuat program kebajikan. Nah, kita lihat tadi yang 6 tadi organisasi tadi, mana kita ambil? Boleh Bapak Ibu ambil dari profil pelajar Pancasila, boleh Bapak Ibu ambil dari 9 pilar tadi, atau dari poinnya mana. Kemudian boleh diserahkan kepada anak, oh ini ada kebijakan-kebijakan kita bersama-sama supaya bahasanya agak sama. Kalau ditulis anak nanti kan bahasanya agak beda-beda. Mana kita pilih sama-sama anak, boleh juga. Kemudian setelah dilihat daftarnya, tentukan nilai kebijakan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas. Ya. Kemudian dilemparkan ke kelompok atau ke kelas itu. Sepakat kita akan pakai ini, kalau mereka sepakat kita jalankan. Kemudian gunakan beberapa daftar nilai dan buat poster atau kita buat di media sosial atau dibuat di kelas untuk bisa diketahui secara bersama-sama. Nah, berapa maksimal kesepakatan itu keyakinan kelas itu kita bisa buat dari informasi teorinya
jangan terlalu banyak Bapak Ibu, jangan terlalu sedikit, antara 3 sampai 7. Jadi 7 buah item, 3 sampai 7. Jadi kalau terlalu banyak nanti terlalu banyak pula aturan, bingung pula dia. Kalau terlalu sedikit, nah sederhana sekali. Jadi 3 sampai 7 item. Oke, nah itu tahapan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Apa contohnya kalimat positif? Tidak boleh datang terlambat. Itu kalimat positif atau negatif tuh? Negatif. Positifnya gimana tuh? Datang tepat waktu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Tidak boleh tidur. Berarti positifnya? Selalu belajar dengan tekun. Selalu belajar atau selalu memperhatikan guru, kan gitu. Ya. Jadi dibuat dengan kalimat-kalimat positif. Ini sudah tahu Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini hampir sama pembuatan proses keyakinan kelas, sekolah segala macam. Oke, contoh kasus. Nah, ini saya mau lihat. Ini kita masuk ke kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada namanya. Tadi kita sudah belajar Bapak Ibu apa itu disiplin. Kemudian apa itu apa tadi? Keyakinan kelas. Kita sudah masuk dua materi, disiplin dan keyakinan kelas, disiplin positif dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Karena bisa jadi anak kita yang tadi sudah tahu itu nilainya benar, dia pasti melanggar. Bisa jadi ada suatu saat dia akan melanggar. Nah, maka dari itu kita butuh ilmu apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sebenarnya. Jadi menurut ahli itu katanya pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua kebutuhan kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Kalau kasusnya begini, sorry Ibu Tuti, saya ganti Titi namanya. Ibu Titi guru wali kelas 72 di SMP 1 Kecamatan 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Bobo. Beberapa anak di kelas 72 telah datang padanya dan mengeluhkan Bobo yang seringkali meminta uang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Titi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Bobo melakukan ini? Nah, berarti kita tanya sama dia, "Nak, kenapa minta uang teman-temannya?" Maka dari jawabannya itulah kita tahu apa kebutuhan dia. Kalau jawabannya, "Pak, saya biasanya pagi hari makan, Pak. Kebetulan saya buru-buru tadi ke sekolah. Terus tak sempat makan pagi. Terus saya lapar. Saya lihat uang saya tidak ada. Saya lapar, uang tidak ada. Saya minta uang sama teman." Berarti yang tidak terpenuhi saat itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan survival. Nah, kemudian yang kedua, kalau jawabannya, "Pak, saya senang melihat anak-anak itu, teman-teman itu takut sama saya, Pak. Pada saat saya minta uang, mereka gemeteran. Pada saat saya minta uang, mereka pucat. Dan saya puas dengan itu." Berarti yang dia butuhkan apa kira-kira? Penguasaan, kekuasaan. Jadi manusia itu butuh bertahan hidup, butuh kekuasaan. Terus dia tanya lagi begini, "Pak, saya di rumah tidak dipedulikan oleh orang tua. Orang tua saya pagi pulang malam. Jarang berbicara dengan saya. Apa kegiatan saya sekolah tidak ada kami bercerita-cerita. Maka saya berbuat ini supaya bapak ibu panggil orang tua saya. Sehingga orang tua saya tahu dan peduli dengan saya." Berarti kalau jawaban anak itu seperti itu, maka dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Maka kita tidak bisa menyalahkan seorang anak langsung pada saat dia minta itu. Mungkin jadi dia minta uang itu karena memang dia lapar. Mungkin jadi dia nakal itu karena memang butuh perhatian orang tuanya, karena kurang. Atau bisa jadi karena dia ingin seolah-olah punya power, punya kekuasaan. Kemudian ada kesenangan. Kalau jawabannya begini, "Pak, saya senang sekali melihat teman-teman saya pucat. Mulak mau celiknya, Pak. Menceliknya menggetek-getek itu senang tidak? Bola rasanya ya, lucu doang nampak." Berarti dia senang. Rasa senangnya itu dia tidak dapat. Nah, pada saat dia mau
sedikit. Oh Pak, saya sudah makan tadi, cuma uang jajan dikasih orang tua sedikit. Saya ingin beli bakso, uangnya tidak ada. Kemudian saya minta itu, saya ingin beli bakso. Suatu saat saya ingin beli makanan yang lain. Berarti dia ingin bebas memilih. Karena orang tuanya selalu beri makan itu saja terus. Berarti kebebasan itu yang tidak dia miliki. Nah, oleh karena itu, pada saat anak kita berbuat salah, maka jangan langsung kita vonis kesalahannya begini, kemudian langsung kita hukum. Kita tanyalah dulu bahwasanya kenapa dia berbuat seperti itu. Oke, sampai situ paham Bapak Ibu? Lain ngerti. Ya. Nah, ini kebetulan pertanyaan itu sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, ini posisi kontrolnya. Sehingga kita kontrol anak. Pada saat kita ketemu anak yang melanggar tadi disiplin kita, maka salah satu di antara kita pasti ada melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Angka angjo. Nah, itu sebagai penghukum itu. Kemudian tolong bersihkan WC. Tolong ambil sampah itu. Artinya itu sebagai penghukum. Pada saat anak salah, kita langsung hukum. Kemudian ada nanti pembuat rasa bersalah. Itu yang berbahaya Bapak Ibu. Bahasanya halus, tetapi ke anak sangat berbahaya. Apa contohnya? Nah, kamu tahu tak pekerjaan orang tua kamu? Susah nak, cari uang dari pagi sampai malam. Kamu sekolah salah-salah. Tidak sayang awak diulang kayak awak. Sering kita pakai kata-kata itu. Nah, acuh. Nah, ternyata kata-kata itu sudah diteliti, itu sangat besar pengaruhnya bagi anak. Anak itu merasa bersalah, Bapak. Iya, boleh merasa bersalah. Tapi anak itu hampir tidak punya rasa kalau saya lihat. Ya. Alhamdulillah anak kita mungkin perasaannya kurang. Bagi anak-anak yang perasaannya sensitif, itu akan jauh fatal akibatnya. Oke. Kemudian yang kedua, teman. Ini ada teman Bapak Ibu. Kita berfungsi sebagai teman. Saya agak sering masuk di posisi sebagai teman. Kalau anak salah, saya ajak mereka berdialog, ketawa-ketawa, segala macam. Tujuannya adalah untuk mengetahui sehingga mereka nyaman. Nah, kekurangan itu pada saat saya tidak bisa memenuhi kebutuhan dia akan tidak senang lagi dengan saya. Pak, saya ada masalah. Oh maaf, Bapak lagi sibuk. Pada saat itu, maka mereka akan rasa kecewa ada. Karena dia menganggap kita selalu ada untuk dia. Pada saat kita tidak ada, mereka akan merasa kecewa. Dan mereka tidak mau curhat kepada guru lain. Oh, nak ancak jemput Rida, nak ancak jemput posisi saya. Dia lama galak-galak. Rida berang-berang. Salah itu kan. Itu karena dibuat seperti itu. Nah, kemudian terakhir pemantau. Ini yang sering juga kita lakukan. Pada saat di kelas ada anak melakukan kesalahan, kita tinggal pantau saja. Nah, keyakinan kelas kita begini. Kalau siapa yang tidak sholat zuhur berjamaah, maka sanksinya adalah membersihkan musola. Kamu sholat zuhur berjamaah tadi? Tidak. Ayo, silakan bersihkan musola. Tugas kita memantau. Maka kita semua mendata mana absennya, siapa yang tidak sholat segala macam. Memantau. Dan yang terakhir, itu yang paling bagus itu adalah manajer. Sebagai manajer, anak itu buat salah dan dia merasa dia salah, dia tahu melakukan perbaikan dari kesalahan dan dia kembali lagi kuat mentalnya karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Ini yang akan kita coba bahas satu Bapak Ibu, ini penting bagi kita semua. Contoh, yang posisi kontrol yang sebagai penghukum. Ini mudah-mudahan kita bisa cek. Pertama, patuhi aturan saya atau awas, itu berarti penghukum. Kamu selalu saja salah, itu penghukum juga. Pasti selalu yang terakhir selesai, itu penghukum juga. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, itu dalam penelitian. Kemudian penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Berarti itu tipe kita adalah penghukum. Nah, kemudian selanjutnya, kalau tipe kita pembuat merasa bersalah. Contoh, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya?
ini ibu tadi bapak ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya atau disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nadanya halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian badannya dilesukan. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bahasanya halus, tetapi anak ini merasa seperti bersalah. Itu yang bervariasi di hari Nah, ya. Nah, pernah kita lakukan semua. Ada kita sebagai penghukum, ada kita suatu saat sebagai teman. divariasikan. Divariasikan. Oke. Contoh lagi sebagai teman Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, jadi anak ini disuruh melakukan ya untuk demi kita. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Artinya sabi jasuh gini. Anda tekan jasuh renggang misalnya gitu kan. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, misalnya anak kita ada masalah, dia ngadu sama saya, Pak, saya ada masalah sama Bu Reda. Tenang saja, nanti Bapak bantu. Nah, itu artinya saya sebagai teman. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah misal suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini sebagai penajam saja Bapak Ibu, ini sebagai teman. Ini teman itu nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Senyum manja. Ada itu. Iya. Adi, ayolah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Bapak patah nggak janji kok terlambat balik. Nah, itu artinya sebagai teman. Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum, bagaimana perasaan murid dengan guru seperti ini? Nah, pemantau, ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau posisinya apa? Seorang pemantau dapat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan dalam kontrol murid. Artinya kita memantau anak, kita tinggal mencocokkan anak ini salah, kemudian sanksinya apa, kita mantaunya seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contoh misalnya, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi jawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit? Ya. Kamu sudah mengerti apa sanksinya? Ya Pak. Maka dia tinggal melaksanakan sanksi yang sudah disepakati. Lanjut, di situ adalah manajer. Nah, manajer itu sendiri itu adalah harapan kita bersama-sama. Posisi kita kalau bisa sebagai manajer. Nah, apa yang kita yakini? Itu kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia? Contoh misalnya sederhana saja supaya Bapak Ibu tidak bingung. Ini contohnya. Ini ada segitiga restitusi. Kalau di posisi manajer ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita panggil sang anak, kita nggak langsung marah-marah sama dia. Kita tanya dulu apa alasan dia melakukan itu. Kita dapat ilmu tadi kebutuhan manusia. Nah, kenapa kamu melompat pagar tadi? Maka dia akan jawab, Pak, saya lompat pagar karena saya tidak nyaman belajar sama ibu itu atau bapak itu, Pak. Maka saya lompat pagar, saya ingin pulang. Berarti kita tahu kondisinya, bahwasanya dia masalah dengan guru itu, ternyata dia tidak nyaman belajar dengan itu. Setelah kita tahu, oh berarti masalahnya dia tidak nyaman belajar sama si bapak atau si ibu. Kemudian lanjut kedua, kamu menyadari melompat pagar itu salah atau benar? Salah, Pak. Cabut itu salah atau benar? Salah, Pak. Nah, kalau salah, apa yang harus kita lakukan? Maka dia akan mencari solusi. Pak, saya tidak akan lompat-lompat pagar lagi. Mungkin dia jawab seperti itu. Terus gimana hubungan kamu dengan guru? Pak, mungkin saya akan menyatakan dengan terus terang ke gurunya,
Pak, Bu, saya tidak paham belajar dengan Ibu cara seperti ini. Kalau bisa ganti yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Artinya dia dapat solusi sendiri. Nah, pada saat itu, solusi dari dia, salah dia tahu, maka setelah dia tahu dia salah, solusi dia dapat, maka kita kuatkan mentalnya lagi. Nah, tidak semua orang sempurna. Bapak juga dulu pernah berbuat salah. Kita kuatkan dia kembali. Kita semua pernah berbuat salah. Nah, kita tahu kesalahan kita, maka kita yang paling bagus itu kita perbaiki kembali. Kata baju adik dia nyoi. Cabut kalian ni. Woi. Oke, tadi Bapak dapat video dari Bu Reda, ya, Bu Wakil Kesiswaan kita. Ada 4 orang siswa yang lompat pagar. Pertanyaannya, kenapa lompat pagar? Pandai ini masuk, Pak. Oke, malas masuk. Sama siapa belajar? Ibu apa? Bu Jusni. Terus lompat pagarnya yang di belakang kelas itu? Iya. Siapa yang mengajak lompat pagar? Yang mengajak pergi cabut sama-sama? Wah. Siapa? Teguh. Iya. Ya. Terus kenapa yang 3 mau ikut? Oh, karena malas juga. Terus tadi lompat pagarnya kenapa jadi lompat keluar atau balik lagi ke sini ke sekolah? Jadi lompat. Terus kalau sudah lompat kemana lagi? Kalau sudah keluar dari pekarangan? Ada warung di belakang. Ada. Terus ditunggu di warung itu sampai jam pulang. Ya, Pak. Kalau udah bunyi bel baru kita sama-sama pulang. Tidak, ya, iya, ada ini. Nah, kalau kesepakatan sekolah kita atau kesepakatan kelas, bolehlah kita lompat pagar. Jadi kalau solusinya kira-kira kalau kita tidak senang belajar dengan seorang guru, apa yang kita lakukan? Tidak ada yang bisa kasih solusi lah. Kita belajar, kalau tahu kita nggak nyaman belajar sama bapak atau ibu, karena mungkin cara mengajar beliau atau mungkin cara beliau menyampaikan materi atau mungkin karena faktor lain sehingga membuat kita malas belajar. Kira-kira supaya kita tetap semangat belajar di dalam, apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak kita menyampaikan saran ke ibu? Bu, saya nggak suka ibu mengajar seperti itu, saya sukanya seperti ini. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Bu, saya malas belajar sama ibu karena begini, saya kurang paham cara ibu mengajarkan begini. Bagusnya saya seperti ini, Bu, saya cepat paham. Ibu biasanya catat, saya lebih suka nonton video, Bu. Kan bisa kita kasih saran itu. Bisa besok seperti itu? So, Jadi Bapak tidak mau dengar lagi ada siswa SMP 1-2 ini yang cabut keluar, yang lompat pagar. Pagar itu dibuatkan khususnya tujuannya supaya tidak bisa dilompati oleh orang. Tapi anak Bapak melompat. Tempat pulang kita sudah dikasih dari gerbang, kita pulang itu masuk dari situ pulang. Oke. Terus kalau kita sudah buat salah, apa tidak kita lakukan? Nah, bagus mesti ya, tidak ulang lagi. Jadi setiap ada masalah di sekolah tidak diselesaikan dengan melarikan diri dari masalah, tapi kita cari solusinya bersama. Minimal sampaikan ke Bu Reda sebagai wakil kita, Bu, saya cabut karena begini, Pak, saya cabut karena begini. Jadi nanti mungkin Bapak Bu Redanya bisa menyampaikan ke Bu. Bisa besok nggak cepet-cepet. Bapak. Terima kasih banyak ya. Oke, Bapak ingin besok dan seterusnya tidak ada lagi mendengar anak Bapak yang cabut. Kita tetap kalau ada sesuatu hal yang baru baru kita perbaiki selama proses belajar mengajar, sampaikan ke guru piket, sampaikan ke wakil atau ke
sekolah sehingga kejadian kita di sekolah bisa dilanjutkan. Saja kita berbuat salah itu pernah, tetapi yang bagus itu adalah yang paham dengan kesalahan dan mudah-mudahan tidak diulang. Ya, belajar sama-sama sekarang. Kemudian buat malam. Jadi sudah dulu ya, boleh masuk lagi sama. Silakan. Ya. Mukli. Kan tidak ada sama Mukli dah. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Sekarang kita melihat kasus yang kedua, yaitu kasus siswa melakukan bully di sekolah. Kasus ini dimulai dari Rival, siswa kelas 93 yang kurang bisa bergaul dengan teman-temannya. Rival lebih suka menyendiri dan jarang berkomunikasi dengan teman sekelasnya di sekolah. Rival bersikap demikian karena Rival belum mengenal teman-teman di kelasnya dengan baik. Hal ini menyebabkan teman sekelas Rival ingin melakukan pembulian pada Rival dengan tujuan agar Rival bisa beradaptasi dan bergaul dengan mereka. Kemudian Bapak Ahmad Fauzi memanggil siswa yang dibuli dan yang melakukan pembulian tersebut dan menerapkan metode segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus siswa ini. Prosesnya dapat dilihat di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jadi Bapak melihat Rival dibully oleh teman-temannya di kelas berapa Pak? Kelas 93. Apa yang dilakukan oleh teman-teman semua? Pukul. Apa yang dipukul? Berapa orang? 5. Tahu nggak Rival kenapa dipukul? Pak tanya kepada ini teman yang mukul. Ya, kenapa Rival dipukul? Ini Pak. Hah? Gayanya culun Pak. Gayanya? Culun. Culun. Jadi karena gayanya culun itu kita tidak suka Rival dipukul. Oke. Tahu nggak memukul, memeras, melakukan kekerasan fisik kepada teman sekelas itu atau membuli itu kesepakatan sekolah kita diizinkan atau tidak? Dibolehkan atau tidak? Nah, kenapa enggak Bapak melakukan itu juga? Apa alasannya? Karena culun tadi, kenapa harus dengan kekerasan? Kenapa tidak bisa ngomong-ngomong? Dia Pak? Enggak mau bicara. Jadi kalau disapa enggak mau dia menjawab gitu? Iya. Oke. Pak, kenapa enggak mau bicara sama teman? Karena kenal Pak. Oh, oke, karena belum kenal. Berarti kalau sudah kenalan, Rival bisa bicara. Nah, jadi temannya kalau sudah bisa mengenal Rival, berarti nggak jadi lagi dibully ya? Oke. Apa perasaan kenapa setelah membuli Rival? Ada rasa bangga, rasa senang, atau rasa sedih, atau rasa menyesal? Menyesal. Ya. Kalau itu dibawakan kita, tentu kita juga mungkin ada rasa sedih karena dibully oleh orang lain. Kira-kira solusinya nanti apa supaya berdua bisa akrab? Kesepakatan kelas kita, kalau misalnya kita melakukan kesalahan seperti bully itu, apa yang harus kita lakukan sama teman ini? Ya, oke. Kalau sudah dimaafkan nanti oleh Rival, bisa nggak bersahabat kemudian Rival bisa, kalau saling kenal bisa nanti ya, bisa ngomong. Jadi katanya kalau si Rival ini kalau sudah kenal, nggak apa lagi, nggak culun lagi dari katanya. Nah, udah bisa cerita. Oke. Bisa memaafkan temannya Bang? Bisa. Ada yang sakit? Enggak.
Oke, silakanlah pertama. Bisa. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi besok Bapak tidak mau lagi mendengar ada atau melihat informasi maksudnya teman-teman kita ada yang dibully ya. Karena Bapak yang sudah melakukan kesalahan itu, setiap kita salah itu biasa, dalam hidup pernah salah. Tapi kalau kita sudah tahu itu salah, maka kalau kita lakukan kembali itu baru kita memang cocok lagi ya kan gitu. Kalau misalnya kita tahu itu salah, itu kita tidak akan melakukan hal yang sama. Itu saja, terima kasih. Jadi dari Pak yang lain, jangan lagi ada bully di sekolah kita. Tolong sampaikan ke teman-teman yang lain, tidak semuanya diselesaikan dengan kekerasan. Ya, jadi kalau bisa memang gara-gara culunnya makanya dibully, nah kenapa culun? Itu tentu kita cari informasi. Ini itu saja, ya boleh silakan keluar. Terima kasih. Lah masih ada lagi. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikianlah demonstrasi kontekstual pada modul 14A6 tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah dalam menciptakan budaya positif dan penyelesaian kasus di sekolah. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah penting, tetapi disiplin yang di sekolah itu kalau bisa bukan datangnya dari kita, supaya anak sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah karena mereka yakini bahwasanya mereka patuhi itu adalah keyakinan yang mereka anggap benar. Nah kemudian kalau ada nanti keyakinan yang berbeda dengan keyakinan universal yang benar itu, karena anak-anak kita masih kecil, nah disitulah kita sampaikan wawasan pengetahuan kepada anak-anak kita. Misalnya tadi memang benar di HP itu ada hak privasi Undang-Undang ITE, tapi hati-hati nah, di dalam HP itu ada dua fungsi, bisa menambah pengetahuan Anda, tetapi bisa juga menghancurkan masa depan kamu. Maka kita kasih ilmu ke dia, apa yang negatif di HP itu, sehingga mudah-mudahan kita tidak perlu lagi memeriksa HP-nya, karena dia sendiri sudah mengontrol dirinya, mengunci dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah selanjutnya setelah kita dapat budaya positif itu, tahu-tahu anak kita juga ada bermasalah, maka kita lakukanlah posisi pengontrolan yang kita lakukan tadi, mulai dari penghukum sampai ke manajer. Nah tapi yang paling bagus itu posisi kita berada di manajer yang kita lakukan melalui segitiga restitusi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab kalau ada. Kita kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Polri yang telah menyampaikan budaya positif di kegiatan kita hari ini, yang mana dimulai dari keyakinan kelas sampai kepada segitiga restitusi. Tidak perlu dikomentari ya kan? Kita sudah sama-sama mendengar, dan tentu di dalam pemikiran Bapak Ibu timbul pertanyaan-pertanyaan atau ada yang masih belum kurang paham. Oleh karena itu kami buka permen pertama, yaitu kita buka untuk 3 pertanyaan. Disilahkan siapa Bapak Ibu? Ibu Zulaida, Bapak Ruli, dan Ibu Jusni. 3 pertanyaan itu. Ya, pertanyaan pertama silakan kepada Bu Zulaida. Terkait apa yang kalau tak tanggap sejak pagi. Di sini ada kasus kemarin waktu anak disuruh sholat, makanya dia meloncati pagar. Nah, itu bagaimana solusinya Pak? Apakah sholat itu ditiadakan lagi di sini atau bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, solusinya bagaimana? Gus. Atau dibiarkan saja? Sholat berjamaah ya? Iya. Sudah ditangkap intinya Bu Reda. Yang selanjutnya adalah Bapak Ruli. Silakan Bapak Ruli. Pak, tentang aturan sama kebijakan yang mungkin bertabrakan dan bagaimana sikap penindaknya.
Contohnya seperti sudah kita sama-sama tahu kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk anak SMP, tapi kebijakan sekolah memperbolehkan untuk kendaraan untuk transportasi anak, dan kita selaku penindaknya apakah sesuai mood dengan 5 kontrol tadi Pak, ada 6 kontrol tadi, apakah langsung ke penghukum atau teman atau dan sebagainya, atau ada tingkatannya dulu Pak, atau sesuai mood aja? Oke, terima kasih Bro Ruli, bagus. Terima kasih Pak Ruli. Selanjutnya silakan Bu Yusni. Terima kasih Pak tentang kepada anak kita tadi untuk memberikan hal-hal yang positif. Misalnya begini, tentang penggunaan HP. Di awal-awal sebelum waktu kita masuk belajar di kelas itu, kita sudah mengingatkan kalau kamu bermain HP itu tidak masalah, tetapi ingat HP itu ibaratkan pisau bermata dua. Kalau seandainya Ananda mempergunakan untuk pembelajaran yang positif, Ananda akan beruntung. Tetapi untuk kalau Ananda menggunakan kepadanya yang negatif, berarti Ananda menggunakan masa depan. Itu sudah disampaikan. Ya. Nah, kemudian juga anak ini mempergunakan HP itu untuk melihat hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana solusi yang harus kita lakukan lagi kepada anak kita? Oke, bagus ya, pertanyaan barik-barik sisanya. Oke. Terima kasih, sudah 3 pertanyaan dimulai dari Ibu Reda. Itu perlu bilang Pak. Nanti masalah. Terus apa solusinya kata Bu Yusni? Sebenarnya begini Bapak Ibu. Berarti informasi kita kepada anak yang mungkin kita perlu perbanyak lagi. Kita dimarahi oleh orang tua kita, akhirnya baku tak aman, kan gitu ya. Baku tak. Sebenarnya orang yang cerdas itu otaknya baku. Orang yang lemah otaknya itu otaknya encer. Ada kan kata dia, juara satunya encer otak. Pakak otaknya baku otak. Yang beku, semakin beku otaknya, semakin cerdaslah orang. Semakin encer otaknya, semakin kuranglah kecerdasannya. Untuk membuat otak itu encer, orang luar caranya itu adalah dengan mempush film-film pornografi ke anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita terlena dengan itu, otaknya menjadi encer dan harapannya dia jadi lemah daya ingatnya. Itulah harapannya. Sehingga yang katanya kekuatan demografi di negara ini itu akan bisa dihancurkan nanti kalau otak-otak pemuda kita ini jadi lemah. Nah, itulah tujuannya sebenarnya dari HP. Nah, itulah yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwasanya di dalam HP Anda itu, kenapa HP anak-anak kita itu ada tujuan negatif yang disisipkan oleh orang-orang di luar sana. Contoh saja, Bill Gates itu pembuat komputer, anaknya saja umur 12 tahun belum dikasih HP. Si pembuat teknologi. Nah, cuma kita, anak kecil, bahkan mohon maaf, saya lihat keponakan saya, pada saat dia menangis, pada saat anaknya menangis, dia gini, oke, damai. Supaya untuk anak, alasannya nanti aman. Padahal HP itu tujuannya adalah untuk untuk menghancurkan. Bahkan mohon maaf, ponakan dari istri juga ada sibuk main game, akhirnya matanya ini bertemu ke sudut semuanya. Jadi pada saat dia melihat kita nggak tahu dia melihat kemana, karena bola mata hitamnya itu ketemu ke ujung sini semua. Akibat dia sibuk main game, padahal normal lahirnya Bapak Ibu. Anaknya ganteng, cuma kebetulan dibiarkan oleh orang tuanya memang sibuk, bapak ibunya sibuk kerja, maka pada saat anaknya bermasalah dikasih HP supaya dia main game. Akhirnya dia main game saja semua, akhirnya matanya juling jadinya dan tak baik-baik lagi sampai saat sekarang. Sehingga pada saat anak ini menghadap kita, melihat kita nggak tahu dia melihat kita atau tidak, karena bola matanya ada ketemu. Jadi itu mungkin solusi yang bisa kita berikan. Artinya informasi positif HP kita pergencar lagi Bu Yusni, negatif HP kita pergencar lagi ke anak-anak kita. Mungkin dia tidak percaya dengan kita sebagai gurunya, mungkin suatu saat kita undanglah orang-orang yang di luar itu, karena ya. Sebentar nih masalah HP. HP ini kan sudah berbagai macam. Kita mungkin hampir semuanya nih ya, setiap masuk kelas ada anak yang begitu, ada pastilah masalah HP. Informasi dari kita guru rasanya sudah habis kalimat yang mau disampaikan. Barangkali kawan-kawan semua juga seperti itu ya. Dan kalau kita harapkan orang tua untuk memberikan penjelasan seperti itu, Allahu a'lam. Nah, sekarang
bagaimana kalau kita coba pula menyuruh anak-anak ini mencari dampak negatif HP ini terhadap dirinya sendiri. Minimal 1 video itu. Suruh cari dampaknya, berarti mereka tahu semuanya. Suatu waktu kita suruh mereka itu membacakan di depan umum. Ya. Barangkali itu sama mereka lagi disuruh cari Ya. apa penggunaannya, dampak penggunaan itu. Ya, itu Mau kan dilombakan atau mau masuk tadi diapakan? segitiga restitusi tadi. Iya. Kita panggil anaknya. Oh ini negatif apa positif ini? Oh, saya nggak tahu juga Pak negatifnya apa positifnya. Silakan cari positifnya, silakan cari negatifnya. Sehingga anak kita nanti bisa menemukan positif. Kalau dia menemukan sendiri, mudah-mudahan dia yakin Itu bahwasanya ini memang tidak benar, kan gitu. Kalau dari kita kan kadang-kadang mereka tidak percaya. Iya. Nah setelah itu kalau HP dilarang Bapak Ibu, saya ikut BIMTEK kemarin di SMA sama Bu Iza. Si narasumber memuji-muji anak SMA, sekolah SMA sudah bagus HP diizinkan di sekolah. Zaman sekarang zaman HP, kan gitu kata narasumber kan. Membeli saja sekarang pakai HP. Orang transaksi semua pakai HP, ujian pakai HP. Kita masa yang dilarang anak kita pakai HP? Sekolah apa itu? Dicomohnya ke kita. Sekolah yang tidak beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi. Dan dia mengapresiasi HP. Berarti memang kita tidak bisa sebenarnya menghindar. Karena bagaimanapun kita larang anak kita pakai HP, dia sudah punya HP. Nah, boleh kita bebaskan sebenarnya, boleh. Tetapi catatan tadi, dia tahu positifnya, tahu negatifnya. Dia yang membentengi dirinya lagi, dia mengontrol dirinya lagi. Nah itu makanya keyakinan tadi itu perlu kita tingkatkan kepada dia, sehingga dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita yang melarang, dia heboh. Kalau misalnya kita tidak larang dia, karena dia sudah tahu ini negatif, ini positif, ini tidak baik untuk kesehatan saya, ini tidak baik untuk pemikiran saya segala macam, maka pada saat dia takkan pun HP di depan dia akan tetap pakai. Dia tidak memilih yang tidak bagus-bagus. Sekarang dia kenapa? Karena saya bawa posisi saya di posisi anak SMP. Pertama, saya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Justru anak SMP itu tidak tahu. Nah, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, SMA sudah duduk. Yang kedua, mohon maaf, pubertas. Melihat lawan jenis itu, ya senang hati awak. Kalau tidak senang, nanti takut belum orang tua awak. Saya saja orang tua saya ngomong dulu SMP. Zi, bawalah cewek itu ke rumah Zi. Dan sekolah-sekolah juga, comel apa dia, comelnya awak masuk semua jantan juga. Artinya, udah normal anak ni kau kena. Artinya, ada zaman di tubuh kita, zaman pubertas itu. Memang saya jujur, itu yang saya sebut. Kapan orang tua saya melarang saya bawa lagi perempuan setelah uangnya banyak saya habiskan. Pada saat saya bawa perempuan, saya minta uang lebih. Bapak banyak mana lanjut. Ya, bapak suruh aku cewek. Kan? Semenjak itu tidak muahnya. Nah, itu secara konsep seperti itu. Saya ini adalah apa saja. Jadi Pak, besok nih kita kan ada proyek tuh tentang HP. Iya, itu kita masukkan ke situ. Masukkanlah tentang itu, kasih tugasnya Iya. mencari dampak. Berarti di dalam aturan sekolah diperbolehkan siswa menghafal kita. Kita lihat kondisinya Bapak Ibu. Kalau anak kita siap untuk menggunakan HP ini dengan baik dan benar, nggak apa-apa, kita coba. Tapi Pak, mungkin Pak Fauzi dengan Bu Metrizan yang tahu, sekarang ada aplikasi yang bisa mendeteksi penggunaan HP oleh siswa itu. Ya, tujuan kita deteksi tadi undang-undang ITE konen. Bukan, kita tidak perlu mengambil HP mereka, tapi dengan adanya penggunaan HP dari mereka itu bisa kita mendeteksi. Entah berapa orang yang bisa melalui itu, sampai jam berapa anak itu main HP, apa saja yang dibuka lewat HP, bisa dideteksi dengan menggunakan aplikasi itu. Yang dari HP saya belum tahu Bu. Cuma dari komputer bisa dalam jaringan yang sama. Misalnya Bu Met ngajar di kelas, kemudian silakan buka jaringan internet. Ada yang buka jaringan internet, ada yang buka film porno segala macam. Itu Bu Met tahu itu di komputer dia apa yang dibuka oleh sang anak. Tapi kalau dari segi HP, saya rasa mungkin belum Bu. Masalahnya kalau itu jebol, takut kita, masing-masing kita akan dilacak ini nanti. Oh Pak Fauzi nonton film porno gitu itu bisa dilacak itu nanti tuh. Karena itu privasi. Nanti lah saya tanya ya. Coba ada teman tuh sama-sama anaknya kita 3 orang update. punya HP ketiganya, mereka deteksinya lewat HP dia. Atau bisa jadi Apa namanya? Atau kontrol orang tua Gmailnya cuma Bu. Bukan email. Apa namanya Pak perangkat dari orang tua? Perangkat. Bisa jadi
perangkat anak tuh tidak perangkat asli tuh, perangkat buatan orang tua. Iya. Dibatasi umur. Karena umurnya kan udah sampai nih, Bu. Pengaturan itu. Jadi di HP itu ada pengaturan. Iya. Jadi orang tua tuh misalkan yang terkoneksi Akses. yang pakai buah HP Pak, itu bisa dicek melalui aplikasi kenali orang tua tuh HP si A, hari ke apa sih yang dibukanya. Nah, gitu. tuh. Oh, tapi itu mungkin ya. Ada Tapi sama-sama batasannya HP yang diizinkan sama maksudnya itu HP orang tua Dua, juga anak. Terkoneksi. Terkoneksi. Kalau tidak salah satu Gmail, satu Iya, Gmail. satu kan? Gmail. Gmail. Karena Gmail satu Gmail. satu Gmail orang tua tuh bisa mengakses untuk anak di bawah umur, Pak. Misalnya orang tuh Pak. Kalau pakai Gmail lain mungkin sinkronkan tuh ya, disinkronkan. Mas kok banyak anak kan Tapi disinkronkan? dengan seizin anak itu kan? Ya. Kalau dikenali orang tua tuh di situ tuh enggak. Maksudnya itu kok punya HP kepakailah gitu, itu aja lah. Kalau kenali orang tua Oh, berarti orang kalau itu kan informasikan juga cara itu bagus ya? Tapi Pak, di sekolah lain yang membolehkan HP, SMP 13 kadang itu boleh anaknya bawa HP. Kapan dilaksanakan? Pas di jam pelajaran. Setelah jam pelajaran atau pertukaran jam pelajaran, guru keluar, kalau ada memang HP tertangkap, HP kembalikan. SMA 2 juga kayak gitu saya lihat. Kalau digunakan di luar jam pelajaran, HP diambil. Mungkin boleh diizinkan kalau ada hubungannya dengan pelajaran. Misalnya ada yang ujiannya pakai kuisis. Kalau tidak itu kan hubungannya ada bagi siswa. Atau misalnya cari informasi dari Google segala macam. Terima itu HP, lalu kita bolehkan. Kalau tidak apa kan ada gunanya. Nah, berarti dalam ya, seperti ini Pak, hari Selasa kita kan mau parenting. Rencananya di awal parenting itu kan mau dibagikan lembar aturan sekolah. Ah, jadi di dalam ini diperbolehkan tidak siswa bawa HP. Enggak, begitu saja kita Diperbandingkan. tadi. Kalau ada guru yang ingin anaknya bawa HP besok silakan lapor ke Bu Rita misalnya. Di jam mata pelajaran itu di jam sekian anak diizinkan bawa HP. HP boleh digunakan ketika dibutuhkan dalam pembelajaran. Berarti sang guru menyampaikan bahwa HP minggu sebelumnya. Ya. Minggu depan kita belajar bahasa Inggris. Materi ini silakan bawa HP. Nah, Nah, itu Berarti paling kalau bagus. tidak ada konfirmasi dari gurunya, berarti tak boleh. Berarti di dalam aturannya Dan tidak itu boleh sebenarnya bawa HP. bagus bagi saya pribadi, bagus karena kita nyaman ngajar Bapak Ibu. terus satu lagi, banyak guru yang mengizinkan nih tolong juga lagi kasih tahu di grup. Dia dipegang oleh gurunya sampai Ya, kita kan hanya pas pelajaran saja dibagikan. Dititip saat belajar bagikan sudah titipkan. Iya, titip kok ke meja piket, dititip atau kemana dititip. Jadi intinya di dalam aturan tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP kecuali guru yang minta. Nah, kan gitu. Kecuali dibutuhkan Dibutuhkan dalam oleh guru. pembelajaran. Kan Itu bisa ada ada kalimatnya pelajaran lebih. itu. Iya, iya. Nah. Iya, tapi ada yang mau cicip. Kalau ditunjuk Misalnya nanti kalau kalau Pak Amsil dia yang maju Bu, berarti HP itu Pak Amsil mau sudah barajanya Pak Amsil bagian Pak Amsil ada Bu. Ya. Ya, makanya guru yang membutuhkan buat di grup. Besok saya mengajar bahasa Inggris. Nah, anak-anak bawa HP. Jadi kita tahu semua. Ya. Ya, bisa diinformasikan Berarti di grup kan dijamin bisa. bisa anak Bu yang lain. Ya, jadi kita angsur-angsur sampai anak kita nanti bisa memproteksi dirinya dari hal-hal negatif baru nanti kita bebaskan. Tapi kalau itu sekarang kita sama-sama sepakat boleh bawa HP pada saat memang mata pelajaran itu membutuhkan HP. Oke, ya 3 pertanyaan sudah. Prestasi masalah budaya positif. Motornya rupanya begitu ya Pak Budi, maaf ya. Ya sama-sama, saya minta maaf juga Pak. Nah, karena terlalu asik mungkin ya. Saking semangatnya CGP kita itu, saking semangatnya CGP. Jadi Bapak Ibu itu sudah segmen pertama, ini sudah ada solusinya, sudah dikupas tuntas oleh Pak Fauzi, itu yang mana kita mencoba untuk membudayakan budaya positif yang apa itu yang beliau sampaikan tadi, yang mana ujung-ujungnya kita harus menangani anak yang bermasalah itu dengan menerapkan segitiga restitusi itu, karena seperti yang disampaikan tadi anak yang bermasalah itu mempunyai kebutuhan mana, posisinya di kebutuhan mana, apakah di kebutuhan dia itu di apa kebutuhan hidup
kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kepuasan atau kebebasan. Kemudian kita sebagai fasilitator istilahnya Pak, komite pembelajar, itu posisi kita itu mana yang baik? Ada 54, mulai dari penghukum sampai manajer. Manajer 5. Nah, yang terbaik itu adalah di posisi manajer. Itulah yang akan kita terapkan menurut Pak Fauzi gitu tadi. Menurut Kementerian. Oh, menurut Kementerian. Tapi sekarang kan menurut Pak Fauzi. Kemudian bagaimana pula kita menangani anak yang bermasalah itu? Kita perlu menerapkan segitiga restitusi itu, sehingga kita tahu oh kita kalau segitiga restitusi ini harus menerapkan fungsi peran kita sebagai manajer. Ya begitu Pak. Ya demikian untuk 3 pertanyaan. Sekarang dibuka lagi. Masih dibuka Pak? Kalau masih ada boleh Pak. Dibuka lagi 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Atau kalau tidak ada boleh. Saya lagi rupanya karena apa? Hari sudah menunjukkan sudah melampaui waktu yang ditargetkan, maka kegiatannya untuk mengimbaskan segitiga restitusi, segitiga budaya positif kita tutup sampai di sini kita berikan aplaus untuk Bapak Ahmad. Terima kasih sekali lagi Bapak yang telah menyampaikan budaya positif kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di sekolah syariah. Dan saya sebagai moderator hari ini mohon maaf kalau ada yang tidak tepat dalam penyampaiannya, dalam mendidik, dalam melakukan fasilitasi, dimohonkan maaf kepada kita semua dan disudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.